Baik, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan presentasi mengenai perhitungan indeks kualitas udara yang nanti akan dibawakan oleh Wahyudi. Di awal ini silakan untuk presentasi terkait dengan materi yang sudah disiapkan. Setelah presentasi kita adakan diskusi dan tanya jawab. Nanti dari saya sendiri dan dari mahasiswa nanti saya silakan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait dengan materinya. Pada Wahyudi saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari indeks kualitas udara. Nah, di mana di sini ada pendahuluan udara emisi, yaitu udara yang dikeluarkan oleh sumber emisi. Di mana di sini ada sumber emisi, baik itu sumber yang bergerak maupun yang sumber yang tidak bergerak. Adapun di sini dampak-dampak pencemaran udara. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan flora. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan fauna. Yang keempat, dampak terhadap material. Yang kelima, dampak terhadap terjadinya hujan asam. Yang ketujuh, pemanasan global. Yang kedelapan, penipisan lapisan ozon. Dan yang kedelapan yaitu perubahan ekosistem. Kemudian untuk pengujian emisi tersendiri, di sini ada standar, yang dimana di sini ada beberapa standar yang kita lihat di tabel berikut, yaitu ada 7 standar parameter yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara roadside, kemudian cara uji kendaraan bermotor kategori L pada kondisi idle, emisi gas buang sumber tidak bergerak, penentuan kadar logam. Yang keempat, emisi gas buang sumber tidak bergerak, cara uji sulfur dioksida atau SO2 secara turbidimetri menggunakan spektrofotometer. Yang kelima, emisi gas buang sumber tidak bergerak, cara uji konsentrasi CO, CO2, dan O2 dengan peralatan analisis otomatik. Emisi gas buang sumber tidak bergerak, cara uji kadar amoniak atau NH3 dengan metode indofenol menggunakan spektrofotometer. Dan yang terakhir yaitu emisi gas buang sumber tidak bergerak, cara uji kadar hidrokarbon sulfida atau H2S dengan metode birometilen menggunakan spektrofotometer. Kemudian di sini ada indeks standar pencemaran udara atau ISPU, di mana angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Kemudian untuk parameter ISPU, di sini ada berapa. Yang pertama itu ada partikulat, yang kedua juga ada partikulat atau PM2, kemudian yang ketiga ada karbon monoksida, yang keempat ada nitrogen dioksida, yang kelima ada sulfur dioksida, yang keenam ada ozon, dan yang ketujuh ada hidrokarbon. Nah, di sini ada kategori ISPU, ya di sini ada satuan yaitu baik kategori, status warna, serta ada range. Di mana di sini untuk kategori sendiri ada itu baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, serta berbahaya. Untuk berdasarkan status warna ini, kalau yang baik itu berwarna hijau dengan angka range 1 sampai 50. Untuk kategori sedang itu berwarna biru dengan range 51 sampai 100. Untuk kategori tidak sehat yaitu dari status warna kuning dengan range 101 sampai 200. Kemudian untuk kategori sangat tidak sehat yaitu warna merah dengan angka rating 201 sampai 300. Kemudian untuk yang berbahaya sendiri itu berwarna hitam dengan angka range itu di atas 301. Kemudian juga untuk ISPU di sini ada perhitungan, pelaporan, serta publikasi. Untuk perhitungan sendiri dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pemantauan dan yang kedua ada konsentrasi parameter menjadi nilai ISPU. Kemudian untuk hasil pemantauan di sini ada data konsentrasi udara. Yang kedua ada data meteorologi, di mana di sini ada beberapa elemen.
Yang pertama ada kecepatan dan arah angin, yang kedua ada temperatur udara, yang ketiga ada kelembapan, yang keempat ada intensitas matahari, dan yang kelima ada curah hujan. Kemudian untuk parameter-parameter dasar untuk indeks standar pencemaran udara atau ISPU dan periode waktu pengukuran. Di sini ada 5 parameter. Yang pertama itu ada partikulat dan waktu pengukuran yaitu 24 jam. Kemudian untuk parameter yang kedua ada sulfur dioksida, waktu pengukuran sama yaitu 24 jam. Kemudian untuk parameter karbon monoksida itu untuk pengukurannya hanya dilakukan selama 8 jam. Kemudian untuk parameter ozon itu untuk pengukurannya hanya dilakukan 1 jam. Kemudian untuk NO2 atau nitrogen dioksida pengukurannya hanya 1 jam. Kemudian untuk pengaruh indeks standar pencemaran udara untuk setiap parameter pencemaran, ya di sini kita lihat ada 5 kategori, yaitu baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, serta berbahaya. Kemudian untuk kategori baik, itu untuk rentangnya 0 sampai 50, untuk CO-nya itu tidak ada efek. Kemudian untuk nitrogennya itu sedikit berbau, untuk ozon, luka pada beberapa spesies tumbuhan akibat kombinasi dengan SO2, yaitu selama 4 jam. Kemudian untuk SO2 itu luka pada beberapa spesies tumbuhan akibat kombinasi dengan ozon selama 4 jam. Kemudian untuk partikulat itu tidak efek. Kemudian untuk kategori yang kedua itu sedang, yaitu di mana range-nya 51 sampai 100. Untuk CO-nya itu perubahan kimia darah tapi tidak terdeteksi. Kemudian untuk NO2-nya itu berbau. Untuk ozonnya sendiri luka pada beberapa spesies tumbuhan. Kemudian selanjutnya untuk SO2 itu luka pada beberapa spesies tumbuhan. Kemudian untuk partikulat terjadi penurunan pada jarak pandang. Kemudian untuk kategori tidak sehat yaitu di angka range 101 sampai dengan 199. Untuk CO-nya itu peningkatan pada kardiovaskular pada perokok yang sakit jantung. Kemudian untuk NO2, bau dan kehilangan warna. Peningkatan reaktivitas pertumbuhan tenggorokan pada penderita asma. Untuk ozonnya sendiri itu penurunan kemampuan pada atlet yang berlatih keras. Sedangkan untuk SO2 itu berbau, meningkatkan kerusakan tanaman, dan partikulat jarak pandang turun dan terjadi pengotoran debu di mana-mana. Selanjutnya untuk yang sangat tidak sehat yaitu di range angka 200 sampai 299. Kemudian untuk CO-nya meningkatkan kardiovaskular pada orang yang perokok yang berpenyakit jantung dan akan tampak beberapa kelemahan yang terlihat secara nyata. Untuk NO2 meningkatkan sensitivitas pasien yang penyakit asma dan bronkitis. Kemudian untuk ozon, olahraga ringan mengakibatkan pengaruh pernapasan pada pasien yang berpenyakit paru-paru kronis. Untuk SO2 meningkatkan sensitivitas pada pasien berpenyakit asma dan bronkitis. Kemudian untuk partikulat itu meningkatkan sensitivitas pada pasien berpenyakit asma. Kemudian untuk yang berbahaya di mana range-nya itu 300 sampai lebih. Di mana untuk ini dia termasuk dalam tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar. Kemudian ada tabel konversi nilai konsentrasi dari parameter, yaitu kita bisa lihat untuk ISPU itu tadi sudah kita bahas, yaitu ada kategori dan juga range di mana range-nya ada 0 sampai 50, 51 sampai 100, 101 sampai 200, 201 sampai 300, kemudian lebih dari 300. Kemudian untuk keterangan data pengukuran selama 24 jam terus-menerus. Yang kedua, hasil perhitungan ISPU parameter partikulat disampaikan tiap jam selama 24 jam. Kemudian hasil perhitungan ISPU parameter partikulat, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon diambil nilai ISPU parameter tertinggi dan paling sedikit disampaikan setiap jam 9 dan jam 3 sore. Mungkin ini ada salah satu rumus untuk penghitungan konversi, di mana ini dia termasuk ISPU terhitung, di mana IA itu ISPU batas atas, IB ISPU
ISPU batas bawah, XA konsentrasi ambien batas atas, XB konsentrasi ambien batas bawah, dan kemudian XX ini konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran. Kemudian untuk studi kasus atau contoh soal, ya, kita lihat seorang analis melakukan pencatatan konsentrasi dari PM10, PM2,5, dan CO dengan rata-rata masing-masing konsentrasi didapat nilai sebesar 31,4 Joule atau meter kubik. Kemudian PM10 sebesar 65,4 dan CO sebesar 5.696. Kemudian dikonversi konsentrasi parameter tersebut ke dalam ISPU. Nah, diketahui ini yang diketahui dari soal tersebut. Kemudian untuk perhitungannya sendiri yaitu konsentrasi hasil nilai rata-rata harian yaitu dilakukan selama 24 jam. Yang pertama itu pembahasan mengenai konsentrasi dari PM2,5. Diketahui IA100, IB50, XA 55,4, XB 15,5, kemudian XX 31,4. Didapatlah hasilnya yaitu 70. Kemudian selanjutnya dihitung konsentrasi PM10, di mana IA diketahui 100, IB diketahui 50, XA 150, XB 50, serta XX 65,4. Maka didapatkanlah nilainya sebesar 57. Kemudian juga untuk perhitungan dari konsentrasi karbon monoksida, diketahui IA-nya ada 100, IB-nya 50, XA-nya 8.000, XB-nya 4.000, XX-nya 5.696. Untuk nilainya sendiri itu didapat 71. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa dia termasuk kategori sedang, di mana PM25 itu konsentrasinya 70, untuk PM10-nya 57, kemudian untuk karbon monoksidanya itu 71. Nah, mungkin sekian Pak yang bisa saya sampaikan mengenai tugas yang telah diberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya. Kira-kira ada yang mau bertanya, berikan tanggapan dulu, atau mau kita lanjut dulu, Pras? Mau presentasi dulu, Pras? Enggak? Halo? Iya Pak. Ada yang mau tanya dulu atau mau langsung lanjut presentasi, Pras? Halo? Oh, hilang sinyalnya. Yang lain juga ada sinyal sepertinya. Ya agak keputus-keputus Pak kalau dari jaringan Bapak Pak. Dari suara Bapak. Oke, sinyal saya emang tidak bagus di sini kalau pakai video dia. Yang lain keluar. Coba dari saya. Oh. Oke, dari saya saja ya. Pertanyaan dulu. Yang mau saya tanya itu kan untuk parameter-parameter dasar IPU itu kan ada partikulat, ada sulfur, karbon monoksida kan ya. Masing-masing itu kan dia ada waktu pengukurannya kan ya. Ya enggak? Ada Pak.
Kan tadi misalnya untuk partikulat matter dia 24 jam, kemudian ozon dia 1 jam, nitrogen dioksida 1 jam. Kira-kira kenapa? Kenapa waktu pengukuran masing-masing parameter itu ada yang 24 jam, ada yang 8 jam, ada yang 1 jam? Itu saja pertanyaan saya. Eh, Baik Pak, untuk parameter partikulat itu untuk waktu pengukurannya itu dilakukan selama 24 jam. Karena ini untuk mengetahui periode pengukuran rata-rata Pak dari setiap per jamnya itu Pak. Kemudian juga sama untuk sulfur dioksida juga sama yaitu dilakukan 24 jam. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk periode pengukuran dari parameter ini sama dia Pak. Rata-ratanya didapatkan berapa. Kemudian kalau untuk karbon monoksida itu dia dilakukan hanya 8 jam atau selama pada saat periode misalnya alat itu bergerak Pak, yaitu dilakukan selama 8 jam. Jawabannya juga sama Pak untuk mengetahui periode pengukuran rata-rata. Untuk Enggak, ozon kenapa sendiri itu kenapa dilakukan kenapa dia hanya segitu? Kenapa ada yang 24 jam, ada yang 8 jam, ada yang 1 jam gitu maksud saya. Kenapa dia berbeda-beda waktu pengukurannya? gimana Pak? Kenapa dia beda-beda waktu pengukurannya? Kenapa ada yang 24 jam, ada yang 8 jam, ada yang 1 jam? Nah, coba coba cari tahu dulu ya nanti ya. Ya, Baik Pak, saya Pak. cari tahu ya Iya, kenapa kenapa iya bisa Pak. berbeda-beda itu. Dari yang lain mungkin Pras atau Bu Elvarina ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, atau kita bisa lanjut ke presentasi berikutnya. Kita masih ada sekitar 20 menit ya. Pak, sudah sih Pak. Lanjut aja, Pak. Oke, kita lanjut presentasi saja ya berarti ya. Terima kasih Wahyudi untuk paparannya. Tadi saya ada PR 1 lagi ya, coba dicari kenapa jawaban tadi. Oke, nanti bisa di grup WhatsApp saja dijawabnya ya. Kita lanjut. Baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Prasetyo Pranandita, silahkan bisa dicoba share screen-nya. Kita cepat saja, semoga cukup waktunya. Baik, Pak. Dengar suara ada suara saya, Pak. Sudah jelas suaranya. Sudah terlihat di situ, Pak. PPT-nya belum, baru di folder. Kamu share screen-nya jangan share screen pilih folder. Bentar, Pak. Ini kayaknya kamu share screen-nya pilih folder deh. Bukan berbagi layar deh kayaknya.
Dari yang paling awal. Kemana dia? Coba bentar, Pak. Udah, Pak. Kayak di full screen dulu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan coba mempresentasikan tugas mandiri 5 pengelolaan kualitas lingkungan, yaitu tentang indeks kualitas air. Untuk pemilihan lokasi pemantauan indeks kualitas air sendiri, itu dasar pertimbangan yang digunakan dalam penentuan lokasi prioritas pemantauan merupakan pada aliran sungai kawasan hulu yang dianggap belum terpengaruh aktivitas manusia. Pada outlet daerah aliran sungai, DAS utama pada titik intake pengelolaan air minum mewakili sumber pencemar, poin dan atau penetapan jumlah titik sampling harus representatif mewakili hulu. Tengah, hilir pada wilayah administrasi badan air yang telah ditetapkan akan dipantau perlu dideskripsikan secara jelas dan rinci yang meliputi batasan lokasi pemantauan berdasarkan wilayah administratif, letak geografis, posisi koordinat menggunakan alat global positioning system atau GPS, karakteristik lokasi air yang dipantau dan lokasi pemantauan dilengkapi peta dilengkapi titik pemantauan. Secara rinci, penetapan lokasi sampling dilakukan dengan ketentuan 1. Jumlah sungai yang dipantau harus mempresentasikan wilayahnya. Jika di wilayahnya terdapat 2 sungai, maka dilakukan pemantauan terhadap 2 sungai tersebut. Jika terdapat lebih dari 2 sungai, maka dilakukan pemantauan paling sedikit terhadap 50% jumlah sungai. 2. Jumlah titik sampling pada aliran utama sungai yang dipantau paling sedikit 3 titik yang mewakili hulu, tengah, dan hilir di wilayah administrasi, ditambah masing-masing 1 titik pantau pada tiap muara anak sungai yang akan masuk ke aliran utama sungai tersebut. Perlu diberi informasi yang jelas antara titik pantau di sungai utama atau pada muara anak sungai yang akan masuk pada sungai utama. Antar titik sampling diupayakan diketahui jaraknya dari muara sungai. Penetapan jumlah titik pemantauan pada air sungai harus dapat mewakili daerah administrasi dan seimbang antara hulu, hilir, dan tengah. Selanjutnya, lokasi pemantauan ada pada kondisi perairan yang atau tidak pada zona pencampuran outlet dan outlet lainnya. Kondisi administrasi ditentukan berdasarkan beberapa hal, misalnya lebar dan kedalaman, atau dengan melakukan pengukuran parameter lapangan, misalnya daya hantar listrik, DHL menunjukkan nilai yang netis sama. Kondisi juga dapat diperoleh dengan memperhatikan karakteristik badan sungai, misalnya arus dan alur sungai. Hindari penentuan titik sampling pada lokasi tepat di pencampuran antara anak sungai dan outlet limbah yang masuk ke badan air tersebut. Selanjutnya, lokasi sampling harus sama setiap tahunnya untuk mendapatkan data series, kecuali jika lokasi tersebut mengalami perubahan secara signifikan. Selanjutnya, pemberian nama dan pengkodean pada lokasi sampling harus sama dengan pemantauan sebelumnya dan mencantumkan titik koordinat dan wilayah administratif kelurahan, desa, kecamatan, dan kota atau kabupaten pada peta. Untuk metode pengambilan data, dalam melakukan pemantauan, jumlah dan jadwal pemantauan ditentukan berdasarkan karakteristik klimatologis. Berdasarkan karakteristik tersebut, pemantauan kualitas air dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun dengan ketentuan 1. Mewakili musim kemarau dengan asumsi debit air sungai rendah. 2. Mewakili musim hujan dengan asumsi debit air sungai tinggi. Parameter pemantauan ditetapkan sebagai berikut.
1. Parameter air sungai wajib untuk perhitungan IK meliputi 1. Derajat kesamaan pH, 2. Oksigen terlarut DO, 3. Kebutuhan oksigen biologi BOD, kebutuhan oksigen kimiawi COD, padatan tersuspensi total TSS, nitrat NO3, N, total fosfat fosfat, fecal coliform, fecal coli. 2. Untuk parameter danau, waduk atau situ untuk perhitungan IK meliputi derajat kesamaan dalam kurung pH, oksigen terlarut, DO, kebutuhan oksigen biokimiawi BOD, kebutuhan oksigen kimiawi COD, padatan tersuspensi total TSS, total fosfat dalam kurung fosfat, kecerahan, klorofil, total nitrogen, dan fecal coliform. Untuk pengambilan sampel mengacu pada standar nasional Indonesia atau standar lain yang setara yang mengatur tentang metode pengambilan contoh air permukaan atau tentang tata cara pengambilan contoh dalam rangka pemantauan kualitas air pada suatu daerah pengaliran sungai. Untuk perhitungan indeksnya, dalam perhitungan IK dilakukan tahap sebagai berikut, yaitu melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk, atau situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. B. Melakukan perhitungan status mutu air seluruh lokasi pemantauan untuk parameter seperti tersebut pada poin 2. Perhitungan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran dengan mengacu pada baku mutu air kelas 2 sesuai lampiran 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, untuk menghitung jumlah masing-masing status mutu, baik cemar ringan, cemar sedang, dan cemar berat untuk setiap data pemantauan seluruh lokasi. Menghitung presentasi jumlah masing-masing status mutu terhadap jumlah total untuk masing-masing wilayah. Mentransformasikan nilai indeks pencemaran IP ke dalam indeks kualitas air jika dilakukan dengan mengalihkan bobot nilai indeks dengan presentasi status mutu berdasarkan perhitungan di atas. Pembuatan indeks diberikan batasan sebagai berikut, yaitu memenuhi buku mutu sama dengan 70, cemar ringan sama dengan 50, cemar sedang sama dengan 30, cemar berat sama dengan 10. Nilai IK provinsi atau kabupaten kota diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian presentasi setiap status mutu dengan bobotnya. Nilai IK nasional diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian IK provinsi dengan faktor koreksi berupa proporsi luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing provinsi dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk nasional. Untuk kategori indeks, air merupakan sumber kehidupan, maka dari itu kualitas air tersebut wajib dijaga demi kelangsungan kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Secara umum, sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dapat dikategorikan atas dua kelompok, yaitu sumber air permukaan yang dapat diperoleh dari sungai, danau, embung, telaga, dan tidak termasuk air laut. Air tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, CK, kebutuhan bidang pertanian. 2. Sumber air tanah dimanfaatkan melalui proses penggalian atau pengeboran. Pemanfaatan air ini biasanya hanya untuk rumah tangga. Sumber-sumber air tersebut tentunya wajib dijaga kualitasnya termasuk kualitas air sungai dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung sungai. Pembangunan yang semakin pesat di berbagai wilayah mengakibatkan mendorong banyaknya penggunaan lahan di sepanjang aliran sungai. Hal ini bisa dilihat terutama sungai-sungai di daerah perkotaan yang berubah fungsi menjadi pemukiman dan kegiatan industri. Perubahan fungsi ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas air yang mengalir sepanjang sungai tersebut. Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks kualitas air dihitung dari hasil konversi Valuation Index PI. Perhitungan IK dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Perhitungan ini didasarkan terhadap baku mutu tiap parameter. Berdasarkan nilai PID dapat dikategorikan tingkat pencemarannya. Inilah contoh dari hasil nilai mutu, yaitu 1, 0,0 lebih kecil dari PID lebih kecil dari 1,0, keterangan itu memenuhi baku mutu. Yang kedua 1,0 PID 5,0, keterangannya tercemar ringan. 5,0 lebih kecil dari PID lebih kecil dari 10,0, keterangannya tercemar sedang. PID lebih besar dari 10, keterangannya tercemar berat.
Status mutu air digambarkan dengan indeks pencemaran yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Indeks pencemaran dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas air serta melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki kualitas air. Hasil pengukuran air sungai di Kabupaten Bogor dibandingkan dengan PPRI nomor 82 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Untuk baku mutu air kelas 2, air kelas 2 adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengaliri tanaman, dan atau penentuan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Perhitungan indeks pencemaran air PG Kabupaten Magetan dihitung dengan konsistensi parameter kelas air yang disatukan dalam mutu peruntukan air kelas 2. Mungkin itu hasil presentasi saya tentang indeks kualitas air, Pak. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya. Silakan Wahyudi atau Bu Farina, silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Ada 4 menit sisa. Ayo silakan. Dari awal tadi baru saya yang tanya atau memberikan tanggapan. Silakan Wahyudi, Bu Farina. Halo, halo. Iya, Pak, belum ada, Pak. Belum ada lagi Wahyudi. Belum ada, Pak. Oke, sepertinya kita sudahi saja ya. Saya ada panggilan lain. Terima kasih untuk paparannya. Secara umum PPT saya harap ke depannya bisa jauh lebih baik lagi, terutama dalam hal banyak teksnya, seminimal mungkin teks yang dituliskan, semaksimal mungkin yang dijelaskan secara langsung oleh presenter, dan ketika menyampaikan itu jangan sampai ada kesalahan pengucapan ya. Tadi beberapa saya lihat ada yang salah dituliskannya Budi, diucapkannya lain. Ditolong diperhatikan, dilatih lagi untuk yang kedepannya, karena kedepannya khusus di perkuliahan saja nanti kalian kan akan ada review jurnal, kemudian ada proposal sampai ke kompre, pasti akan dinilai dari sisi itu juga nanti. Semoga ini bisa menjadi latihan dan kedepannya bisa lebih baik saja. Itu saja mungkin ya, dua pertemuan ini bisa kita akhiri. Nanti recordingnya akan saya upload secara bertahap, mulai dari tadi ada penjelasan sedikit, ada materi sedikit dari saya, kemudian ada 2 sesi presentasi ya yang sudah disampaikan mulai dari Bu Farina, Wahyudi sampai dengan Pak Setio. Nanti akan saya upload secara berkala. Setelah ini kita masuk ke ujian akhir semester. Materinya bisa dari awal sampai dengan akhir materi, silakan diulang kembali dan dipahami kembali. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya minta, itu sebagai utang nanti kita bahas secara bersama di grup WhatsApp saja kalau sudah mendapatkan jawabannya ya. Mungkin saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Zoom-nya saya tutup ya.